untuk PKB Mandiri di UPTD TK Negeri Pembina Sindang. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Iya. Semangat pagi? Pagi. Iya. Baiklah Ibu, hari ini saya akan menyampaikan materi sekolah yang kita cita-citakan. Tujuan materi. Di akhir materi, peserta mampu 1. Memahami visi tentang sekolah yang kita cita-citakan. Memahami bahwa setiap sekolah memiliki proses yang beragam untuk menyediakan sekolah yang kita cita-citakan. Mampu mengidentifikasi dukungan yang diperlukan oleh sekolah. Jadi pada tujuan ini kita memahami visi sekolah kita, yaitu visi tentang sekolah yang kita cita-citakan. Siapa yang ingat di sini visi sekolah kita? Iya. Iya, boleh. Terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, terus berbudi luhur. Ya udah, Bu. Tepuk tangan. Ada lagi yang mau menambahkan? Terima kasih Ibu Nunung ya sudah memberikan menjelaskan tentang visi sekolah yang kita cita-citakan. 2. Memahami bahwa setiap sekolah memiliki proses yang beragam untuk menyediakan sekolah yang kita cita-citakan. Artinya setiap sekolah itu berbeda, memiliki proses yang berbeda-beda, tujuan yang berbeda-beda, strategi yang berbeda-beda untuk menuju sekolah yang kita cita-citakan. Mampu mengidentifikasi dukungan yang diperlukan oleh sekolah. Jadi di sekolah kita itu dukungannya apa? Dukungan itu artinya nilai lebih ya. Lahannya kita sudah mencukupi tidak nih, kita kira-kira sekolah kita nih lahannya? Sudah. Jumlah muridnya sudah mencukupi belum? Sudah. Terus gurunya? Sudah. Alhamdulillah gurunya sudah mempunyai ijazah S1 semua. Itu adalah dukungan ya. Lanjut. Berbagi pengalaman. Nah, sekarang bernostalgia, coba ingat-ingat, bernostalgia dan bercerita pengalaman. Mari kembali masa ketika Bapak Ibu berada di bangku sekolah. Secara berpasangan, Ibu Bapak silakan menceritakan hal berikut. 1. Pengalaman apa yang didapatkan dari sekolah yang membuat Anda semangat untuk berangkat ke sekolah? Yang kedua, pengalaman apa yang didapatkan dari sekolah yang membuat Anda malas berangkat ke sekolah? Mangga, silakan Ibu berpasang-pasangan. Boleh 2, boleh 3. Nah, ketika boleh ke SD, waktu SD, boleh waktu SMP, waktu SMA, SPG, boleh. Apa yang membuat misalkan Ibu nih, Mimi ya, semangat ke sekolah? Apa? Ceritakan, so. Yang membuat malas ke sekolah, apakah ibunya galak atau gimana? Silakan. Berikan waktu 2 menit. Bu Anis Gunung. Apa yang membuat ibu-ibu semua rajin ke sekolah? Gantian, nanti di
fisika itu paling sekali saya tuh malas gitu ya kalau berangkat ke sekolah gitu. Iya, bagus. Boleh ditempel. Bu Nunung, sudah belum? Ya, baca dulu. Saya semangat sekolah karena guru-guru dan teman-temannya sangat asik-asik. Ya. Dan saya berpikir untuk kedepannya untuk masa depan saya sendiri. Jadi saya semangat. Saya malas itu kalau sudah kamu sakit perut. Ya. Jadi saya sering malas kalau lagi sakit perut. Nah, itu pengalaman Bu Nunung. Kenapa semangat ke sekolah? Karena ibu gurunya mengasikkan dan malas ke sekolah ketika suka sakit perut, perutnya kambuh. Ibu Nunung tadi semangat karena ada pelajaran olahraga dan malas ke sekolahnya ketika Fisika, fisika. fisika ibu. Ya, Bu Anis baca. Saya semangat sekolah kan untuk masa depan saya. Ya, ya. Terus malasnya? Malasnya itu Bu, kalau saya pindah hujan, karena saya rumahnya jauh kan. Ya, ada cuaca. Itu yang banyak pengalaman. Mimi boleh tempel. Belum dibaca, ini belum dibaca. Mimi baca dulu. Ini Bu Anis dulu Pak. Nanti ya, Udah. Mimi berdiri dibaca di sini terus tempel. Baca dulu. Ya. Baca dulu, Bu. Ya, dibaca dulu. Otomatis. Ya. Yang membuat saya jadi di sekolah karena ketemu sama guru yang saya sayangi, Bu. Naksirnya. Iya. Dan teman-teman yang baik-baik, kalau pulang-pulang langsung main, Bu. Nggak bikinin uang, nggak minta aja. Betul. Males sekolah karena pelajaran matematika, Bu. Betul. Boleh. Itu adalah pengalaman yang unik. Bu Nisa. Ya. Nisa, bacain. Oke. Yang membuat saya semangat itu sebenarnya sekolah yang paling menyenangkan bagi saya itu waktu SMA. Itu sangat berkesan buat saya. Yang bikin saya semangat yaitu karena bisa bertemu dengan teman-teman, nongkrong bareng dan Ya. apa sih bestie-bestian, geng-gengan gitu, itu Ya. bikin kita senang. Kenangan ya. Dan terus ada pelajaran yang menyenangkan karena ada guru yang menyenangkan dan baik. Alhamdulillah. Waktu itu pun gurunya kebetulan belum menikah, cakep, ganteng, asli Oh, favorit. idola ya. Jadi idola, jadi idola. Dan kita tuh Semangat. iya, bersemangat sekali. Kemudian yang membuat saya malas karena ada guru BP yang galak dan suka meminta bantuan saya, sehingga ujung-ujungnya tuh saya yang dimusuhin teman-teman, Bu, karena dia suka menangani kasus itu di ujung saya yang jadi Iya, nanti sebab dibilang jadi juga. malas Betul. gitu. Oke. Bu Tini. Ya. Saya sangat senang kalau ada pelajaran olahraga. Nah, Malasnya kalau ada jam pelajaran fisika dan bahasa Inggris. Terima kasih Bu Tini. Ya, pupur satu lagi. Pengalaman yang waktu didapatkan di SD nih Bu. Ya. Saya itu semangat ketika berangkat sekolah, ketika pelajaran olahraga. Iya, pada sekolah ya. Tapi pengalaman saya yang paling males tuh Bun, ketika waktu SMP pelajaran seni Bun, Ya. suruh bawa gitar Bun. Saya kan gak punya gitar Bun. Jadi pas saya tuh keinget aja pengen beli gitar. Nanti kalau saya punya anak pasti saya beliin karena saya tuh nggak kayak Puput ya. Iya. Tercegah di Kendala di biaya. biaya. Iya. Nah, bagus semuanya. Terima kasih. Ya, itu adalah pengalaman baru sekolah. Nah, kalau saya sendiri itu pelajaran yang paling ditakuti itu olahraga. Sama ya, olahraga sama matematika, olahraga, matematika, fisika. Justru yang senang itu bahasa Indonesia, seni, sama bahasa Inggris. Pelajaran yang sukai. Pelajaran olahraga satu gurunya killer, gemuk, lisan, galak, dan kalau udah ujian itu renang, udah stres karena tidak bisa renang. Nah, trauma saat itu katanya mau ditolong teman laki-laki. Nah, dijaga karena di waktu di Kuningan itu belum ada kolam renang, jadi di kali yang airnya muter. Nah, Pak, saya nggak bisa. Kamu mau nilai enggak? Ya Pak, sebentar. Ayah mau nilai enggak? Nah, Pak, tapi bantuin anak laki-laki sudah berkerumun. Mungkin pas jebur dikedikin
sama guru olahraganya, udah suruh diantepin, korol-korolnya mau kayak mau mati. Tuh, jadi itu trauma pelajaran olahraga. Nah, pelajaran fisika traumanya itu waktu rumus-rumus semua satu kelas bisa, nggak bisa. Akhirnya Pak Aep namanya gitu ya, killer juga. Akhirnya Pak Aep mengambil penggaris yang panjang dan semua satu kelas dipukulin. Bilangnya begini, alhamdulillah saya hari ini jadi nikung sapi kan, ceplak, semua satu kelas dipukulin. Nah, itu pengalaman ya waktu kita sekolah. Begitupun nanti peserta didik kita sekarang kan udah ditakdirkan jadi guru ya. Nah, masa-masa di sekolah ini di TK nanti akan mempermiang-miang anak-anak itu waktu udah besarnya. Saya ingat waktu dulu sekolah itu senang karena ibu gurunya sayang sama saya. Ketika ibunya belum datang, digendong-gendong, jadi sayang-sayang. Nah, tidak berbeda jauh dengan itu. Mudah bagi kita untuk mengingat pengalaman kita dulu saat masih ada di bangku sekolah. Ada pengalaman yang menyenangkan, namun ada juga yang kurang menyenangkan. Bukanlah suatu kebetulan kita semua yang memiliki berbagai pengalaman tersebut saat ini bergerak di bidang pendidikan. Nah, jadi dari pengalaman-pengalaman tadi ketemu lagi sekarang kita yang bergelut di bidang pendidikan. Bagaimana anak-anak supaya sekolah itu senang, supaya kita itu menyenangkan bagi anak-anak. Nanti ujung-ujungnya kita terwujud sekolah yang kita cita-citakan, yaitu SYKCC, sekolah yang kita cita-citakan. Kegiatan ini mengingatkan kita semua bahwa momen ini adalah suatu kesempatan bagi kita untuk dapat berdampak dalam meningkatkan jumlah pengalaman menyenangkan yang diterima oleh anak-anak kita berada di sekolah saat kita berada di sekolah. Nah, jadi kita juga jangan sampai pengalaman kita yang tidak menyenangkan itu terulang lagi kepada peserta didik kita. Misalnya ibu gurunya galak, tadi dibentak, atau ibu gurunya nggak membantuin kita. Nah, itu akan terjadi ketika anak dewasa akan mengutarakan pengalaman ketika sekolah. Ciri-ciri sekolah yang kita cita-citakan. Ya. Nah, dari berbagai cerita yang Anda bagikan, secara umum pengalaman tersebut berhubungan dengan satu, cara layanan pendidikan tersebut diberikan. Di antaranya interaksi positif guru dengan Anda atau dengan murid, suasana belajar yang dialami, kebutuhan belajar yang terpenuhi. Jadi interaksi positif guru dengan Anda, ya mungkin Anda atau saya ya sebagai kepala sekolah, terus dengan murid, suasana belajar yang dialami, kebutuhan belajar yang terpenuhi. Jadi suasana belajar yang dialami oleh murid itu harus menghasilkan pengalaman yang bermakna. Jadi artinya tidak membosankan. Misalkan belajar cuma itu aja, cuma menulis aja, mewarnai saja. Jadi kita belajarnya yang pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berpusat kepada murid ya. Terus kebutuhan belajar yang terpenuhi, artinya alat peraganya harus menarik, penyampaiannya harus menarik, kreativitas gurunya harus dipenuhi. Itu adalah hak-hak murid. Dan jangan sampai anak merasa tegang, ketakutan, apalagi kita PAUD ya, harus betul-betul menyenangkan di sekolah. Yang kedua, tersedianya pelayanan sesuai kebutuhan. Ada sarana prasarana yang dapat dipakai sesuai dengan kebutuhan. Kondisi sarana prasarana yang baik. Jadi sarana dan prasarana yang dapat dipakai sesuai kebutuhan. Artinya karena kita di PAUD itu bagaimana nih sarana prasarana, di antaranya alat bermain di luar. Nah, yang sudah rusak, yang sudah karat berarti harus disimpan. Nah, yang ada dimodifikasi. APE di dalam juga walaupun bukan hasil beli harus dibuat sebagus mungkin supaya anak-anak itu minat belajarnya meningkat. Seperti itu. Jadi anak-anak itu terpenuhi
memenuhi kebutuhan belajarnya. Jadi jangan sampai mau mewarnai pensilnya kotel semua, mau menghapus penghapusnya tidak ada, mau menjiplak, mau menciprat medianya sarana apa warnanya tidak ada. Nah itu artinya berarti kondisi sarana prasarana yang baik, jangan perhatikan sesuai kebutuhan. Kondisi lingkungan di sekolah, kondisi di sekolah yang memberikan rasa aman dan kenyamanan. Saya senang datang ke sekolah karena teman-teman saya menyenangkan, tidak ada perundungan. Nah, itu suatu kalimat ya. Anak-anak akan terjerumus, saya senang sekali. Stop aja. Kita tanyakan tiap hari perasaan anak. Kita menanyakan bagaimana perasaannya hari ini. Nio, kenapa Nio rajin ke sekolah? Kenapa? Pasti kan dia senang bertemu dengan teman-teman. Nah, yang kita harapkan kan seperti itu. Next. Cara layanan yang diberikan, ketersediaan layanan serta kondisi lingkungan belajar adalah ciri-ciri dari kualitas layanan pendidikan yang dirasakan oleh anak-anak. Yaitu tadi ketersediaan layanan. Jadi apapun yang akan dikerjakan oleh anak, ya, pijakan main, alat main, kita harus sudah menyediakan. Jangan sampai kita pas anak mau belajar baru nyari ini, gitu, seperti itu. Terus mainan di luarnya juga, alhamdulillah karena kita mah tidak ada mainan yang bongkar pasang ya. Lain dulu waktu saya sekarang pagi-pagi saya bawa mainan, siang beresin lagi. Alhamdulillah di sini kan tidak. Mari kita mulai mengenal apa saja sih ciri-ciri sekolah yang sudah memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Nah, apakah di sekolah kita sudah berkualitas? Terdapat 4 ciri utama dari sekolah yang berkualitas yang kita cita-citakan, yang selaras dengan rapor pendidikan. Nah, ini kaitannya ke rapor pendidikan. 1. Pembelajaran yang berpusat pada murid. 2. Pendidikan reflektif. Pendidik reflektif dengan belajar, berbagi, dan berkolaborasi. 3. Iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. 4. Kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Artinya pembelajaran yang berpusat pada anak. Jadi berpusat pada anak itu begini. Sumbernya itu jangan dari kita. Misalkan gini, ini kita jangan buat apel ya. Jangan anak-anak ini apa warnanya apa, merah, siapa yang suka apa loh. Itu sudah bukan zamannya lagi. Ibu guru boleh. Ibu guru bapak nih, siapa yang bisa menjelaskan itu? Jadi anak-anak dipanggil. Jadi jangan dicokoki oleh kita. Itu pembelajaran berpusat pada murid. Nah, jadi anak yang harus menjelaskan. Jadi, Bu Guru, kemarin saya makan apel. Apel belinya di Jogja. Manis rasanya. Jadi gitu. Jadi tugas guru hanya memberikan pertanyaan pemantik. Artinya memancing anak untuk berimajinasi, memancing anak untuk mengeluarkan pendapat, memancing anak untuk bereksplor, gitu ya. Jadi jangan seluruhnya kita yang menjelaskan. Seperti itu. Pendidik reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Reflektif artinya merefleksi diri. Ya Allah, saya tuh ngajar tuh tadi sudah betul apa belum ya? Apa kekurangannya? Apa metodenya yang kurang tepat? Apa alat peraganya yang kurang menarik? Apa namanya tadi materinya kurang tepat? Itu mari kita merefleksi kita ya, merefleksi kinerja kita. Gemar belajar. Yang namanya belajar itu sepanjang hayat ya Bu ya. Nah, sepanjang hayat tidak ada kata terlambat untuk belajar, berhenti untuk belajar. Belajar apa saja Bu, apa saja yang bermanfaat gitu ya. Berbagi, yang punya keilmuannya lebih berbagi praktik baik, berbagi pengalaman, berbagi ide. Dan berkolaborasi artinya kita membaur dengan rekan sejawat, dengan sekolah lain, dengan gugus, dengan guru lain, berkolaborasi ya. Iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. Aman
inklusif juga kita sekarang kan harus menerima apapun gitu ya keadaannya. Terus merayakan kebinekaan, artinya kita kan sekarang kurikulum merdeka P5 di situ ada berkebinekaan global. Misalkan makanan tradisional, baju pakaian adat, apalagi rumah adat, budaya, anak-anak diperkenalkan untuk kebinekaan. Alhamdulillah di sekolah kita ya Bu. Coba contohnya merayakan kebinekaan seperti apa? Merayakan kebinekaan. Sekolahnya kegiatannya apa? 17-an. Apalagi? Hari Kartini, Hari Anak, terus mengenalkan makanan tradisional, ya, mengenalkan lagu-lagu tradisional atau tarian tradisional budaya lah. Nah, alhamdulillah kan di sekolah kita hari Selasa sudah merayakan kebinekaan, memakai baju adat daerah. 4. Kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Artinya kepemimpinan yaitu kepala sekolah selalu untuk berusaha untuk ke arah perbaikan layanan berkelanjutan. Jadi kepemimpinan kepala sekolah bersama-sama dengan guru untuk terus mau berubah dan berubah. Jadi jangan Iskah semuanya baik, Iskah terus kita jangan puas dengan